Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dinia Fithara, lalu ada M. Nur Aranirki, Ridho Ilahi, Safrijal, dan Yoga El Saputra. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma data encryption standar. Berikut pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada sejarah algoritma DES, lalu yang kedua ada cara kerja algoritma DES, yang ketiga ada perhitungan algoritma DES, yang keempat ada running kode DES, yang kelima ada penggunaan algoritma DES, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan DES. Sejarah algoritma DES. Nah, pada sekitar akhir tahun 1960, IBM melakukan riset pada bidang kriptografi yang pada akhirnya disebut Lucifer. Pada tahun 1971, Lucifer dijual pada perusahaan London dan dikembangkan lagi di bawah kepemimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Lucifer merupakan algoritma berjenis block chipper. Lucifer beroperasi pada blok input 64 bit dan menggunakan case sepanjang 128 bit. Pada Biro Standar Amerika sedang mencari sebuah algoritma enkripsi untuk dijadikan sebagai standar nasional. IBM mencoba mendaftarkan algoritmanya, dan algoritma disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS pada tahun 1977. Algoritma tersebut dijadikan sebagai DES atau Data Encryption Standard. Pada tahun 1978, 70.000 komputer di internet berhasil menjebol satu kunci DES pada waktu 96 hari. Bahkan pada tahun 1999 berhasil dibobol dalam waktu kurang dari 22 hari. Pada tanggal 16 Juni 1998, ada sebuah kelompok yang menamakan dirinya Electronic Frontier Foundation atau EFF. Telah berhasil memecahkan DES dalam waktu 4-5 hari menggunakan komputer dilengkapi dengan Integrated Circuit Chip DES Cracker. Di akhir tragedi, DES dianggap sudah tidak aman lagi sehingga dicampakkan begitu saja dan digantikan oleh AES atau Advanced Encryption Standard. Cara kerja algoritma DES. Cara kerja algoritma Data Encryption Standard adalah dengan mengubah pesan asli atau plain text ke bentuk lain yang tidak dapat dibaca dan dimengerti oleh manusia atau ciphertext. Nah, blok plain text dipermutasi dengan IP atau initial permutation. Pada blok plain text mengalami pengacakan bit-bit dengan menggunakan initial permutation atau IP, yang mana permutasi awal bertujuan untuk mengacak plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Setelah bit-bit di dalam blok plaintext diacak dengan permutasi awal, selanjutnya blok plaintext mengalami 16 kali putaran enciphering. Nah, jadi hasil permutasi awal kemudian di-enciphering sebanyak 16 kali putaran, yang mana setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Lalu hasil enciphering kemudian dipermutasi dengan matriks permutation balikan atau inverse initial permutation atau IP-1 menjadi blok ciphertext. Nah, satu putaran DES dapat membentuk jaringan phase tail, yang mana
setiap blok dipecah menjadi 2 subblok, yaitu subblok kiri L dan subblok kanan R. Li-1 adalah subblok kiri hasil putaran sebelumnya, Ri-1 adalah subblok kanan hasil putaran sebelumnya. Setelah satu putaran Feistel, maka hasil subblok kiri adalah Li dan subblok kanan adalah Ri. Li dan Ri dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Li dapat diperoleh dari Ri-1. Sedangkan Ri adalah hasil XOR dari L1-1 dengan hasil transformasi fungsi F terhadap Ri-1 dan kunci internal atau KI. Selanjutnya. Nah, di dalam proses enchiffering, blok plaintext terbagi menjadi 2. Sebenarnya pada gambar ini tuh rincian dari slide sebelumnya, yang mana blok plaintext dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kiri L dan kanan R, yang mana masing-masing blok kiri dan kanan panjangnya 32 bit. Lalu kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Jadi blok plaintext mengalami pengacakan dengan initial permutation, lalu mengalami 16 kali enchiffering yang digambarkan dengan 16 buah jaringan Feistel, dan pada setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Jadi pada putaran pertama menggunakan kunci internal K1, lalu putaran Feistel yang kedua menggunakan kunci internal K2, begitu seterusnya sampai kunci internal K16. Lalu hasil 16 kali enchiffering ini diacak lagi dengan permutasi IP-1, initial permutation -1. Nah, inilah yang menjadi blok ciphertext. Jadi setelah 16 kali putaran enchiffering, lalu diacak lagi sehingga menghasilkan permutation IP-1, lalu menjadi blok ciphertext. Selanjutnya, nah, pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal KI. Keluaran dari hasil fungsi F di XOR akan di-XOR-kan dengan blok L untuk mendapatkan blok R yang baru. Sedangkan blok L yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Itulah yang disebut dengan satu putaran DES. Maka putaran DES itu akan berlangsung sampai 16 kali putaran, sehingga menghasilkan IP-1 lalu menjadi ciphertext. Baik, begitulah cara kerja DES. Selanjutnya ada perhitungan manual algoritma DES yang akan dijelaskan oleh teman saya, Safrizal. Kepada Safrizal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safrizal. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual algoritma DES. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu plaintext-nya, komputer, dan key-nya 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DF, dan F1. Untuk langkah pertamanya, kita rubah plaintext dan key-nya ke dalam biner. Kita lihat di sini. Untuk plaintext komputer, kita rubah dulu ke hexadesimal. Untuk C-nya bernilai 43, O bernilai 4F, M 4D, P 50,
U55, T54, E45, dan R53. Kemudian kita rubah heksadesimal ini ke angka biner. Untuk angka binernya bisa kita lihat di sini. Untuk 43 ini angka binernya ke dalam 64 bit. Jika sudah dirubah plaintext-nya ke dalam biner, selanjutnya kita rubah key-nya ke dalam biner. Key-nya sudah dalam bentuk heksadesimal, langsung kita rubah ke dalam angka biner. Sama seperti tadi, yaitu 64 bit. Bisa kita lihat di sini bitnya, yaitu 13. Ini bentuk binernya. Untuk langkah kedua, yaitu kita initial permutation atau IP pada bit plaintext menggunakan tabel IP permutation. Berikut kita lihat di sini untuk plaintext-nya. Nilai plaintext-nya kita dapatkan dari angka plaintext yang sudah kita rubah menjadi biner. Selanjutnya, ini adalah tabel IP permutation yang sudah ada di algoritma DES. Kita substitusikan ke dalam tabel IP permutation-nya. Kita lihat di sini untuk bit pertama yaitu 58, kedua 50, 42, 34, 26, 18, 10, dan 2. Kita substitusikan di sini. Kita lihat pada bit pertama di tabel IP permutation yaitu 58. Kita lihat di tabel plaintext-nya ke 58 yaitu 1, maka di IP permutation-nya kita masukkan pada bit pertama yaitu 1. Kemudian yang kedua 50, kita lihat di sini yaitu 51, kemudian 42, 1 kita masukkan di sini, kemudian 34, 1, kemudian 26, 1, 18 itu 1. Kemudian untuk bit ke-7 10 kita lihat di sini yaitu 1. Kemudian untuk bit ke-8 yaitu 2. Kita lihat di sini 2 itu menghasilkan 1, dan begitu seterusnya hingga tabel IP permutation-nya selesai. Jika sudah mendapatkan nilai hasil dari IP permutation, kita pecah menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri sebanyak 32 bit yaitu L0 dan sebelah kanan sebanyak 32 bit R0. Ini kita bagi. Untuk bit yang paling atas kita rubah menjadi L0, kemudian untuk bit yang bawah kita rubah menjadi R0. Maka dapat di sini dituliskan L0 yaitu ini angka binernya, kemudian R0 yaitu ini. Untuk langkah ketiga yaitu pembangkitan kunci. Generate kunci menggunakan tabel permutation kompresi PC1. Kompresi 64 bit menjadi 56 bit dengan membuang 1 bit per bit tiap blok kunci. Yaitu untuk bit kunci kita dapatkan dari awal tadi yaitu ini angka biner dari kunci, kemudian kita substitusikan di tabel PC1. Tabel PC1 ini sudah disediakan oleh algoritma DES. Kita lihat untuk bit pertama yaitu 57. Kita cari di sini untuk bit 57 itu berapa? 1. Maka menghasilkan outputnya pada bit pertama 1. Kemudian 49. Kita lihat di sini 49 itu 1.
bit ketiga itu 41. Kita cari di sini 41 itu menghasilkan 1. Kemudian 33 itu 1. Kemudian bit selanjutnya yaitu 25 0, kita masukkan di sini 0. Kemudian ke 6 17. Kita cari di sini bit ke 17 0. Kemudian untuk bit ke 7 9, kita cari di sini 9 0. Begitulah hasil outputnya dan seterusnya. Selanjutnya hasil ini kita pecah menjadi dua bagian, yaitu C0 dan D0. Hasil C0 dan D0 nya ini bisa kita lihat 11 11 0 0 0 dan seterusnya. Selanjutnya bit pada C0 dan D0 dipecah menjadi 2. Sudah saya sebutkan tadi, yaitu akan dipecahkan menjadi 2. Untuk C0 nya pada bagian ini dinamakan C0 dan pada bagian ini dinamakan D0. Maka dapat dihasilkan C0 nya ini 11 11 0 0 dan seterusnya. Untuk D0 nya ini 01 01 01 0 dan seterusnya. Untuk langkah keempat, lakukan pergeseran pada C0 dan D0 menggunakan tabel pergeseran bit 16 putaran. Setelah mendapatkan nilai bit C0 dan D0, kita lakukan pergeseran sebanyak 16 kali pergeseran. Kita masukkan dulu di sini C0 dan D0 nya. Untuk iterasi pertama atau C1 kita geser sebanyak 1 bit. Caranya, 1 bit yang paling depan kita pindahkan ke bit belakang, akan menghasilkan bit yang pertama ini pindah ke belakang. Selanjutnya, untuk iterasi pertama menghasilkan C2, yaitu perputarannya sebanyak 1 bit. Dari C1, dari bit C1, yaitu pada bit pertama 1 kita pindahkan ke paling belakang, jadinya 1 1 0 0. 1 yang terdepan menjadi tinggal 2 karena dipindahkan ke 1 ini di belakang. Untuk iterasi ketiga, memindahkan 2 bit yang paling depan akan menghasilkan iterasi ketiga, yaitu kita pindahkan 1 1 ini ke belakang, maka menghasilkan 0 0 0 0 1 dan seterusnya. Untuk iterasi keempat, memindahkan 2 bit lagi akan menghasilkan C3 nya kita pindahkan, bit terdepan ini kita pindahkan ke belakang. Bisa kita lihat jadinya 0 0 1 1 0 dan seterusnya. 0 ini kita pindahkan ke belakang. Dan untuk iterasi kelima, yaitu kita pindahkan 2 bit di awal. 0 0 ini kita pindahkan terdepan, jadinya dimulai dari 1 1 ini di C5 dan 0 0 ini kita pindahkan ke belakang. Itulah caranya untuk perputaran menggunakan tabel pergeseran. Selanjutnya sama seperti C1, D1 juga kita buat seperti itu. Kita lihat di sini. Untuk D0 nya kita dapatkan ini. Kemudian untuk iterasi pertama kita geserkan bit pertama yaitu 0 kita pindahkan ke belakang, maka menghasilkan 1 0 1 0 dan seterusnya, dan 0 ini kita letakkan di belakang. Untuk iterasi kedua kita pindahkan 1 ini ke belakang, maka menghasilkan 01 01 dan seterusnya hingga bit pertama
kita pindahkan ke belakang, dan begitu seterusnya hingga iterasi sebanyak 16 kali. Selanjutnya, setiap hasil perputaran digabungkan kembali menjadi C1 D1 dan diinputkan ke dalam tabel permutation comparison 2 atau tabel PC2, dan terjadi kompresi data C1 D1 56 bit menjadi C1 D1 48 bit. Tadi kita lihat ini merupakan 56 bit. Kemudian kita masukkan di tabel PC2 menjadi 48 bit. Kita lihat di sini, ini merupakan tabel PC2 yang sudah ada di algoritma DES. Kita lihat di sini untuk nilai C1 dan D1-nya kita dapatkan dari cara sebelumnya, yaitu ini C1 kita gabungkan menjadi dengan D1 akan menghasilkan ini. Selanjutnya kita substitusikan dengan tabel PC2, maka akan menghasilkan nilai K1. Kita lihat di sini untuk 14, untuk pertama yaitu 14. Kita lihat di sini untuk bit ke-14 itu berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 6 7 14 berarti ini 0, kemudian 17 14 15 16 17 0 11 7 8 9 10 11 0, kemudian 24 7 14 21 22 23 24 1, kemudian selanjutnya 1 ini, kemudian 5 1 2 3 4 5 0, dan begitu seterusnya hingga tabel PC2 selesai. Lakukan hingga C16D16 yang menghasilkan K16. Ini kita lakukan sebanyak 16 kali hingga menghasilkan K16. Ini tadi contohnya K1. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di makalah. K1 menghasilkan ini didapatkan dari substitusi PC2 dari C1 dan D1. Kemudian untuk K2 nya ini dari C2 dan D2 hingga dapatkan K16 dari C16D16 dari substitusi dari tabel PC2. Untuk langkah selanjutnya, pada langkah ini mengekspansi data R inverse 32 bit menjadi R inverse 48 bit sebanyak 16 kali putaran dengan nilai perputaran 1 inverse 16 menggunakan tabel ekspansi. Selanjutnya kita ambil data R0 kita dapatkan dari angka sebelumnya, kemudian kita ekspansikan menggunakan tabel ekspansi yang sudah tersedia di algoritma DES. Kita lihat di sini sama seperti cara sebelumnya. Kita lihat di sini yaitu yang pertama 32. Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 32 1. Kita masukkan untuk bit pertama 1, kemudian bit kedua 1 yaitu bernilai 0, maka menghasilkan 0 2 0 3, bit ketiga 0 4 0 5 0. Untuk
selanjutnya yaitu 4. Kita lihat di sini, 1 2 3 4, maka menghasilkan 0. 5 masih 0, dan begitu seterusnya hingga tabel ekspansi ini selesai. Dan dilakukan sebanyak 16 kali perputaran. Untuk selanjutnya, hasil R1 inverse 1 kemudian di-XOR-kan dengan K inverse dengan menghasilkan vektor matriks A inverse. Kita lihat di sini, dari hasil tabel ekspansi sudah menghasilkan R1 inverse. Kemudian kita XOR-kan dengan hasil K1 yang kita dapatkan dari langkah sebelumnya, yaitu ini. Kita XOR-kan. XOR di sini artinya apabila keduanya bernilai berbeda maka menghasilkan 1. Jika keduanya bernilai sama maka menghasilkan 0. Kita lihat di sini. Untuk bit pertama 1 dan 0 maka menghasilkan 1. Kedua 0 0 0 0 0 menghasilkan 0. 01 menghasilkan 1. 01 menghasilkan 1. 01 menghasilkan 1, 0 dan 0 menghasilkan 0, dan begitu seterusnya. Untuk langkah ke-6 yaitu setiap vektor A inverse disubstitusikan ke 8 buah X box atau substitution box, di mana blok pertama disubstitusikan dengan S1, blok kedua dengan S2, dan seterusnya, dan menghasilkan output vektor BI 32 bit. Kita ambil nilai A1 yang kita dapatkan dari angka sebelumnya, yaitu ini. Kemudian kita substitusikan di tabel SBox yang sudah tersedia di algoritma DES. Kemudian kita bagi beberapa blok. Untuk blok pertama yaitu S1. Kemudian untuk blok kedua menjadi S2. Untuk blok ketiga menjadi S3, dan begitu seterusnya hingga sampai di blok S8. Jika sudah, kita substitusikan ke dalam tabel SBox yang ada di algoritma DES. Cara penggunaannya yaitu ambil S1, yaitu ini tadi, nilai S1 100110, kemudian pisahkan blok menjadi 2 bit. Bit pertama dan terakhir, kita lihat di sini, bit pertama 1 dan terakhir 0, 1 dan 0 digabungkan menjadi 10 bit, yang berarti 2. 2 ini menandakan kolom berapa yang akan menghasilkan S1, nilai S1-nya. Kita lihat di sini, kita hitung 0, 1, 2. Jadi S1 menghasilkan dari baris kedua. Selanjutnya untuk bit sisanya yaitu 1100. Kita baca dari kiri 0011, maka perpotongannya adalah 1001. Artinya di sini 1100 itu nilainya 3. Untuk bit pertama bernilai 1 dan bit kedua bernilai 2, maka totalnya 3. 3 ini menandakan pada kolom keberapa S1 nilai perpotongan S1 ini. Kita hitung dari kolom ke-0, 0, 1, 2, 3. Maka menghasilkan dari perpotongannya kolom ketiga dan baris kedua yaitu 8. Kemudian tabel Xbox ini kita rubah ke dalam nilai biner, ke dalam angka biner 14, yaitu menghasilkan biner ini 0110,
Kemudian pada kolom kedua yaitu 4 10 00 10 dan begitu seterusnya hingga seluruh tabel ini dirubah menjadi angka biner. Maka bisa kita lihat hasilnya. Untuk perpotongannya yaitu 8, maka menghasilkan nilainya untuk S1 1000. Ini adalah nilai S1 nya, dan begitu seterusnya kita buat hingga S2, S3, S4 dan hingga sampai S8. Maka hasilnya untuk B1 nya 1000 0101 dan begitu seterusnya. Ini menandakan dari blok pertama S1, blok kedua S2, blok ketiga S3 dan hingga blok terakhir S8. Untuk langkah ketujuh yaitu memutasikan bit vektor B inverse menggunakan tabel Pbox, kemudian dikelompokkan menjadi 4 blok, di mana tiap-tiap blok memiliki 32 bit data. Setelah mendapatkan B1 ini, kita substitusikan menggunakan tabel Pbox yang sudah tersedia di algoritma DES. Kita lihat di sini untuk bit pertama yaitu 16. Kita hitung di sini 1 2 3 4 8 12 16 0. Untuk bit kedua 7 4 7 ini 0. Kemudian bit ketiga 20, kita lihat di sini 1 2 3 4 5 0. Bit keempat bit ketiga 1 2 3 4 5. Ini bit ke-20 itu 1, maka menghasilkan 1. Untuk bit keempat itu 21. 1 2 3 21 0. Kemudian bit ke selanjutnya yaitu 29. 21 22 23 24 25 26 27 29 itu 0, menghasilkan 0, dan begitu seterusnya hingga tabel Pbox selesai. Selanjutnya hasil PB inverse kemudian dieksporkan dengan nilai L inverse untuk mendapatkan nilai R inverse. Sedangkan nilai L inverse sendiri diperoleh dari R inverse 1 untuk nilai 1 inverse 16. Kita masukkan di sini L0 dan R0 kita dapatkan dari langkah sebelumnya. Kemudian kita eksporkan. Dari nilai PB1 ini kita eksporkan dengan nilai L inverse. Kita masukkan di sini PB-nya, nilai ini kita masukkan di sini. Kemudian kita eksporkan dengan nilai L0, maka menghasilkan ini. Sama seperti tadi, jika keduanya bernilai berbeda maka menghasilkan 1. Jika keduanya bernilai sama maka menghasilkan 0. Kita lihat di sini 1 0 menghasilkan 1, 1 0 menghasilkan 1, 1 1 menghasilkan 0, dan begitu seterusnya. Dalam perputaran selanjutnya kita mendapatkan R2, L1 dan menghitung R2 sama dengan L1 dan seterusnya selama 16 putaran. Kita hitung ini sebanyak 16 kali perputaran sehingga menghasilkan hingga R16. Ini baru R1. Bisa kita lihat di makalah untuk lebih jelas. Untuk mendapatkan nilai R16 hingga R16-nya bisa kita lihat di sini. Caranya sama seperti tadi. Kita lakukan perputaran sebanyak 16 kali.
Untuk langkah selanjutnya yaitu menggunakan R16 dan L16 kemudian dipermutasikan untuk terakhir kali dengan tabel inverse initial permutation atau IP inverse. Setelah mendapatkan R16 dan L16, kita lakukan substitusi menggunakan tabel inverse initial permutation yang sudah disediakan oleh algoritma DES. Setelah mendapatkan nilai R16, kita lihat di sini ini, dan L16, kita substitusikan di tabel inverse initial permutation. Kita lihat di sini nilai R16 dan L16 kita satukan menjadi ini 1000 dan seterusnya. Kita substitusikan di tabel ini. Untuk bit pertama yaitu 40. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5, itu ini 0. Maka bit pertama itu 0. Untuk bit kedua 8, itu ini 1. Kemudian untuk bit ketiga 48, 1 2 3 4 5 6 0. Kemudian untuk bit keempat 16 8 16 1, bit keempat. Untuk bit ke selanjutnya yaitu 56, 1 2 3 4 5 6 56, yaitu 0, dan begitu seterusnya hingga tabel IP permutation selesai. Maka akan menghasilkan output ciphertext-nya dalam biner yaitu ini 01 01 01 10 dan seterusnya. Ini merupakan hasil akhir dari ciphertext menggunakan algoritma DES. Selanjutnya, jika dirubah menggunakan angka heksadesimal maka menghasilkan ini. Yaitu 56 F1 D5 C8 52 AF 81 3F. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai perhitungan manual algoritma DES dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Safrijal. Selanjutnya ada running kode algoritma DES atau live demonya yang akan dijelaskan oleh teman saya Ridho Ilahi. Kepada Ridho Ilahi dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demonstrasi dari DES. Di sini terdapat tabel-tabel yang telah ditampung dari tabel PC1, PC2 sampai matrix P-box, S-box table dan permutasian inverse-nya. Terus di sini ada cost string to binary. Di sini string to biner dan dipecah menjadi array dengan menggunakan split. Jadi setiap iterasi itu menjadi biner. Sama di bawahnya juga itu binary to string, hexa to binary. Lanjut di bawahnya, di sini ada cost permutation. Di sini ini biner kita acak dengan menggunakan permutasian dengan menggunakan table permutation yang di atas tadi. Itu dapat menampung initial permutasi biner plain text. Lalu kita joinkan ke menjadi string, lalu kita kembalikan ke fungsi permutationnya.
Lalu di sini ada close key wrapping. Fungsi di sini digunakan untuk menggeser selama 16 kali dari sini ya. Tadi ada di sini. Bagian menjadi dua bagian C0 dan D0. Ini dibagi menjadi dua, terus digeser menggunakan tadi key wrapping ini. Lalu lanjut di bawahnya di sini ada cause initial permutation. Di sini ini untuk merubah plain text menjadi ASCII lalu menjadi binar. Lalu permutation table, di sini table permutation kita pisah menjadi dua bagian, L0 dengan R0 dengan masing-masing 32 bit. Lalu kita menggunakan kunci, yaitu kunci dalam hexa diubah menjadi binarnya. Lalu kita bagi menjadi dua lagi dengan C0 dan D0. Ini masing-masing 24 bit tadi, kita gunakan key wrapping. Lalu kita proses dengan menggunakan proses enziffering. Di sini dengan cause enziffering. Lalu kita inverse permutation, lalu kita return hasilnya, hasil kalkulasinya. Terus kita lanjutkan di bawah di sini deciphering. Di sini ini ada permutation awal terhadap plain text. Kita ubah plain text menjadi ASCII lalu menjadi binar sama seperti yang tadi enziffering. Lalu kita bisa menjadi dua L0, R0 dengan masing-masing 32 bit. Terus kita membangkitkan kuncinya, kita kunci dalam hexa dirubah menjadi binar. Terus kita bagi menjadi dua lagi dengan C0 dengan D0 dengan masing-masing 28 bit. Terus pada proses deskripsi ini kita menggunakan kunci dengan urutan K16 dan K15 sampai seterusnya. Terus kita lakukan proses deciphering. Lalu kita inverse permutationnya, kita ubah plain text binar ke string. Lalu kita return hasil kalkulasinya. Sesuai dengan soal tadi, di soal sini ada plain textnya udah kita cantumkan di sini di bagian index JS-nya dengan key-nya sebagai berikut. Baiklah, saya coba demonstrasikan hasilnya. npm run start. Baiklah, ini plain text-nya udah keluar dengan plain text komputer dengan hasil ciphertext-nya sebagai berikut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ridho Ilahi. Lalu selanjutnya ada penggunaan algoritma DS. Penggunaan algoritma DS akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga El Saputra. Kepada Yoga El Saputra dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan algoritma DES. Algoritma data encryption standar dapat diterapkan pada aplikasi sistem informasi rekam medis elektronik yang digunakan oleh sebuah rumah sakit. Pihak yang terlibat di dalam sistem informasi rekam medis untuk mengimplementasikan algoritma DS adalah pasien, dokter, dan pegawai administrasi untuk mengimplementasikan algoritma DS pada sistem informasi rekam medis elektronik. Penggunaan algoritma DS. Cara kerja dari penerapan algoritma DS pada sistem informasi rekam medis elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Masing-masing pasien memiliki password untuk melakukan login ke dalam sistem informasi rekam medis yang telah terdaftar sebelumnya di basis data administrasi. Password ini sekaligus sebagai kunci dalam melakukan enkripsi maupun deskripsi. Password ini pasien dapat melihat hasil rekam medis melalui proses deskripsi. Yang kedua, pegawai administrasi
Pegawai administrasi memberikan hak akses kunci eksternal kepada dokter. Yang ketiga, dokter, pada bagian dokter, kunci yang diterima akan diproses dan menghasilkan 16 kunci internal, K1, K2, sampai K16. Dengan menggunakan kunci ini, proses enkripsi rekam medis dilakukan. Hasil dari pemeriksaan yang sudah terenkripsi ini akan masuk ke dalam basis data pasien. Dan pasien bisa melihatnya dengan melakukan proses dekripsi dengan password yang dimilikinya. Berdasarkan metode atau cara ini, proses enkripsi dilakukan oleh dokter dan proses dekripsi dilakukan oleh pasien melalui aplikasi yang ada. Dokter mengenkripsi hasil pemeriksaan menjadi hasil pemeriksaan yang terenkripsi. Sementara, pasien mendekripsi hasil pemeriksaan yang terenkripsi menjadi hasil pemeriksaan atau rekam medis. Baik, terima kasih kepada Yoga Elsa Putra. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan algoritma DES. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh M. Nursi Aranirki. Kepada M. Nursi Aranirki dipersilahkan. Baik, algoritma DES pastinya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan algoritma DES. Kelebihan dari algoritma ini yakni tidak terjadinya proses pertukaran kunci, enkripsi, dan kunci deskripsinya antara sang pengirim dan penerima pesan, sehingga seorang peretas akan kesulitan untuk mendapatkan kunci ekspresi maupun kunci tersebut. Lanjut. Di sini kekurangan dari algoritma DES. Meskipun DES merupakan algoritma yang sudah digunakan, ternyata algoritma ini dianggap belum memiliki tingkat keamanan yang cukup. Karena itu, untuk meningkatkan keamanannya harus dilakukan beberapa cara. Cara pertama adalah mengubah susunan S-box-nya sedemikian rupa, sehingga distribusikan lebih merata. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan teknik DES yang diulang seperti double disk dan trip disk. Beberapa algoritma enkripsi blok lain juga lemah terhadap serangan ini. Misalnya adalah algoritma fail, read to, and lock key. Meskipun demikian, apabila jumlah ronde pada DES dinaikkan, maka teknik ini juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkannya. Untuk jumlah ronde di atas 10, maka teknik ini sudah tidak perlu ampuh lagi meskipun masih banyak baik daripada teknik brute force. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada M. Nursi Aranirki. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.